Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sukacita hadir dalam dunia, Kristus yang dinanti telah hilang. Isi surga bersorak bergambar, dunia yang gelap teranglah. Dengan berkembangnya teknologi telah diciptakannya teleskop James Webb Space Telescope atau yang saya sebut JWST yang sangat canggih, bisa melihat objek berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Bukan cuma berjuta-juta tahun cahaya, tapi biliunan tahun cahaya. Dengan demikian, probabilitas ditemukannya kehidupan lain menjadi tidak nol. Jadi, jika kemudian ditemukan kehidupan lain, bagaimana respon iman sebagai umat Kristiani? Teleskop JWST sebenarnya bukan teleskop yang diluncurkan untuk urusan discovery of alien life. James Webb Space Telescope adalah teleskop yang dipakai untuk menerawang ke masa-masa awal Big Bang. James Webb itu melihat dalam spektrum infrared, sehingga dia bisa lebih jauh melihat apa yang terjadi dalam masa lalu. Saudara tahu, waktu kita menerawang keluar angkasa, kita sebenarnya melihat gambar masa lalu yang baru sampai ke kita sekarang. Jadi gambar yang sampai ke kita sekarang, misalnya kita lihat bintang yang jauh banget, ternyata itu baru sampai ke kita setelah 13 juta billion tahun. Itulah namanya gambar masa lalu. Jadi dengan menerawang semakin jauh, semakin saudara ngezoom paling jauh, saudara semakin bisa melihat gambar dari masa lalu alam semesta. Itulah tujuan diluncurkannya teleskop James Webb Space Telescope. Tujuannya bukan untuk mencari alien life. Kalau untuk itu, ada apa teleskop-teleskop yang lain? Misalnya yang disebut Night Sky Survey Telescope. Teleskop yang ini lebih wide melihatnya. Lalu mereka mencoba untuk mendeteksi dari bintang-bintang yang kelihatan itu. Apakah ada bintang-bintang yang seperti ketutupan oleh suatu konstruksi tertentu? Lalu kalau misalnya ada bintang yang ketutupan oleh konstruksi tertentu, misalnya pembangkit listrik dari masyarakat alien yang advance, itu akan terdeteksi. Dan harapannya dengan mereka bisa menemukan alien life. Jadi JWST sebenarnya bukan terutama untuk tujuan itu. Anyway, penjelasan tadi cuma hal teknikal saja. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ditemukan alien life atau kehidupan lain di planet lain, bagaimana respon iman sebagai umat Kristiani? Dalam hal ini, saya tidak terlalu lihat ada problem. Karena meskipun dalam Alkitab bercerita mengenai penciptaan, sepertinya memang localized di bumi ini. Alkitab juga tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa tidak ada kehidupan lain di tempat-tempat yang lain. Kita tidak tahu hal itu. Kita tidak pernah mendapatkan tentang hal itu. Hal tersebut merupakan sesuatu yang Alkitab, sekali lagi, silent. Sama seperti asal muasal dosa. Alkitab tidak pernah concern soal mengetahui apakah di tempat lain ada bumi lain selain kita, atau Tuhan pernah menciptakan something yang lain, atau misalnya bahkan dalam universe yang lain Tuhan pernah menciptakan. Kita tidak tahu hal itu, dan bisa jadi sampai di langit dan bumi yang baru pun kita tidak akan tahu. Konklusinya, ketika Alkitab silent dalam hal ini, maka berarti kita tidak perlu tahu, dan berarti bagi iman kita, hal ini tidak terlalu ngaruh, dan saya rasa itu benar. Anggaplah saudara di planet bumi, dan saudara percaya bahwa kehidupan di planet bumi diciptakan oleh Tuhan. Lalu waktu saudara melihat misalnya di Mars ada kehidupan, ada air, dan segala macam kehidupan. So what? Itu kan tetap ciptaan Tuhan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan yang lebih jauh lagi yaitu Pluto. Yang lebih jauh lagi yaitu bintang Alpha Centauri. Dan yang paling jauh pun semuanya juga ciptaan Tuhan.
Jadi apapun yang saudara temukan dalam alam semesta ini, kita akan masukkan dalam rubrik ciptaan Tuhan. Lalu kalau kita menemukan alien life dalam arti makhluk-makhluk luar angkasa yang intelijen, yang punya pribadi, itu jadi pertanyaan lebih lanjut. Pertanyaannya misalnya, apakah mereka jatuh dalam dosa seperti kita? Apakah mereka diselamatkan seperti kita? Kita juga bisa bertanya-tanya seperti itu. Namun sekali lagi, saya rasa memang kita tidak perlu tahu akan hal ini dari Alkitab. Karena yang Alkitab berikan memang adalah untuk kita punya hidup yang godly life. Di luar itu adalah urusan Tuhan. Saudara memang bukan tanya hal tersebut sih dalam pertanyaan tadi. Saudara tanya mengenai respon iman kita. Tapi basically saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa hal-hal yang Alkitab tidak beritahukan itu maybe memang bukan sesuatu hal yang perlu dipusingin terlalu gimana juga. Dan anyway, kalau saudara bilang sekarang diciptakan teleskop yang sangat canggih, semakin jauh melihat sehingga probabilitas ditemukan kehidupan lain jadi tidak nol, saya kok malah terbalik melihatnya. Saya melihat begini, kita ini di bumi, lalu dulu kita cuma bisa melihat sejauh sekian, dan kita tidak lihat ada alien. Lalu belakangan semakin jauh kita bisa melihat, dan tetap tidak menemukan alien. Belakangan lagi semakin jauh kita bisa melihat, dan tetap tidak menemukan alien. Maka saya rasa itu berarti bukan probabilitasnya bertambah, tapi malah berkurang. Logisnya begitu. Saudara harus tahu bahwa sains itu tidak netral ya. Tentunya, penggalian datanya sendiri merupakan sesuatu yang orang Kristen pun bisa salah baca. Orang Kristen bisa menghasilkan data yang baik. Orang ateis juga bisa menghasilkan data yang baik. Namun, penafsiran data adalah sesuatu yang subjektif. Penafsiran dari data yang ada dalam alam semesta ini kita filter melalui worldview sosial kita. Bagi beberapa ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, yang ateis, yang naturalistik, sangat sulit untuk menerima bahwa dalam alam semesta yang begitu luas, yang begitu resourceful itu, tidak ada kehidupan seperti di bumi. Itu simply sesuatu yang aneh sekali buat mereka. Karena worldview mereka adalah worldview naturalistik. Yang saudara lihat itu. What you see is what you get, basically. Tapi bagi kita yang tidak seperti itu, bagi kita yang punya worldview yang lain, tentu kita tidak terlalu merasa itu aneh, sehingga juga tidak merasa harus demikian. Saudara jadi bisa mengerti sekarang, kenapa dari segi ilmuwan-ilmuwan yang sekuler, mereka sangat ingin mencari itu. Mereka seperti sedikit-sedikit langsung mengatakannya itu alien life, padahal sebenarnya juga tidak. Saudara perlu hati-hati dengan clickbait. Banyak sekali artikel-artikel sains itu diputar, di-spin. Misalnya, saudara melihat headline artikel yang mengatakan ditemukan tanda-tanda kehidupan alien life di planet ini, dan sebagainya. Tapi waktu saudara buka, saudara baca secara detail, ternyata tidak seheboh headline-nya. Yang seperti itu kan biasa. Clickbait zaman sekarang kayak begitu. Bahkan para ilmuwan sendiri pun yang mungkin juga ateis, waktu dikutip pun, mereka tidak segitu antusiasnya. Mereka mengatakan, ya ini cuma satu data dari data-data yang banyak. Kita tidak tahu persisnya berarti apa. Apakah bisa mengindikasikan alien life? Bisa ya, bisa juga tidak. Jadi mereka sendiri juga bisa netral, karena ilmuwan memang dilatih berpikir secara objektif seperti ini. Hanya saja, begitu ini masuk dalam berita, ke dalam media zaman sekarang, yang sekali lagi inginnya mendistrak orang jadi lain bentuknya, maka saudara perlu hati-hati dalam hal tersebut. Sekali lagi, itu sebabnya saudara biasakan baca buku, bukan baca berita. Berita hari ini, apalagi yang di sosmed, itu sangat-sangat sempit. Orang kalau baca berita, itu berita yang baru kemarin kan, baru suatu hari.
baru 3 hari, baru seminggu. Dan saudara belum terlalu bisa memprosesnya. Tapi kalau saudara lihat literatur mengenai Perang Dunia Kedua, sekarang kita punya literatur yang luar biasa dalam membahasnya, karena risetnya sudah sangat banyak dan sangat bertanggung jawab. Lalu, kapan saudara bisa tahu berbagai macam aspek yang detail mengenai Perang Dunia Kedua? Sekarang, 70 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Karena sudah ada waktunya, sudah ada periodenya. Namun yang kayak begini tentunya nggak grace. Jadi orang nggak tertarik. Saudara bayangkan, pengetahuan 70 tahun dibandingkan dengan pengetahuan 1 hari, itu tidak bisa dibandingin. Saudara, kapan-kapan saya ingin bahas satu buku yang kecil yang mengatakan daily news itu makes you dumb. Saudara ngikutin berita harian itu bikin saudara jadi goblok. Tentu kita tidak harus setuju sepenuhnya. Itu kalimat juga agak provokatif, dan tentunya kita juga ingin mengikuti juga perkembangan, namun saudara lihat approach-nya beda sekali. Orang zaman dulu itu waktu bikin berita, itu adalah berita bulan lalu, berita tahun lalu. Mereka research, mereka sampaikan secara mendetail dan akurat yang terjadi dari berbagai macam kesaksian dan berbagai macam sisi. Sedangkan zaman sekarang everything harus instan, maka sudah tidak ada perhatian seperti itu lagi. Everything pokoknya langsung hajar gabret. Itu sebabnya yang kita dapat juga sangat dangkal dan sangat membodohi. Jadi ini something yang kita bisa coba renungkan. Dan secara iman Kristen, saya rasa tidak terlalu ada keberatan dengan alien life, kalaupun ada. Namun secara pengamatan saya sejauh ini, saya merasa sepertinya indikasinya, evidence-nya itu lebih ke arah tidak ada. Bahkan seorang saintis Italia bernama Enrico Fermi terkenal sekali dengan istilah Fermi Paradox, yaitu dia mengatakan, kenapa dalam universe yang begitu luas, kehidupan seperti kita sangat sedikit. Ini satu paradoks yang dari dulu orang berusaha menjelaskan tapi tidak bisa. Jadi orang saintis pun sangat menyadari ada keanehan seperti ini dalam alam semesta kita. Itulah yang mendasari kenapa banyak sekali yang ingin coba mendiscover alien life. Justru karena realitasnya, evidence-nya menunjukkan ke arah yang lain. Saudara perlu membacanya seperti ini. Dulu kasus-kasus Romo abuse anak jadi berita yang heboh sekali. Kenapa? Pendeta Stephen Tong menjelaskan pakai sisi yang lain bahwa ini berarti jarang ada Romo abuse anak. Karena kalau semua Romo abuse anak, ya tidak akan jadi berita. Itulah daily news, saudara. Yang diangkat adalah hal-hal yang interesting, tapi tidak tentu berguna. Orang gigit anjing itu berita. Anjing gigit orang itu bukan berita. Benar kan? Berita itu orang gigit anjing, anjing gigit orang. Itu bukan berita. Jadi, hati-hati dengan berita-berita seperti itu. Karena biasanya saudara disuguhi dengan sisi yang interesting tapi sebenarnya tidak berguna. Dan mari kita menyadari bahwa mungkin kita suka membaca hal-hal seperti ini karena kita cari distraction supaya kita tidak usah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi itu. Kita sebagai gereja, mungkin salah satu cara kita bisa memproklamirkan kehidupan yang Kristiani di hadapan dunia hari ini adalah dengan belajar bosan. Bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui tentang kebosanan, saudara bisa saksikan video yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal